Jangan senang dulu, nggak semua yadnya itu bikin kita sejahtera. Ternyata ada juga yadnya yang malah bikin orang jatuh miskin. Kok bisa? Dalam Bhagavad Gita, Krishna menjelaskan kalau yadnya itu ada 3 macam, sesuai dengan sifat alam, yaitu satwa, rajas, dan juga tamas. Yadnya dalam sifat satwa itu suci, dilakukan penuh keyakinan, sesuai sastra dan tanpa pamrih. Orang yang melakukannya tidak peduli dipuji atau tidak, kaya atau miskin, karena tujuannya hanya bakti. Dan dari yadnya inilah lahir kesejahteraan, kedamaian, dan hati yang tercerahkan. Lalu ada yadnya dalam sifat rajas. Inilah yadnya yang penuh perhitungan. Orang melakukan persembahan supaya hartanya bertambah, supaya namanya harum, supaya disanjung sebagai dermawan. Mungkin hasilnya datang, tapi itu semua sifatnya sementara. Begitu hilang, ia kembali gelisah, seperti menukar batin yang tenang dengan tepuk tangan sesaat. Yang paling berat adalah yadnya dalam sifat tamas, dilakukan tanpa aturan, tanpa dasar sastra, kadang dengan mabuk, dengan kemarahan, bahkan dengan menyakiti makhluk lain. Yadnya seperti ini bukannya membawa keberkahan, tapi justru membuka pintu penderitaan. Harta bisa habis, keluarga bisa berantakan, dan batin malah semakin terjerat dalam kegelapan. Inilah yadnya yang benar-benar bikin orang miskin. Miskin secara materi, juga miskin secara spiritual. Jadi, jangan lihat seberapa besar sesajen, seberapa megah upacaranya, yang terpenting adalah niat, kesucian hati, dan apakah ini sesuai dharma. Karena yadnya yang benar akan mengangkat hidup kita. Rahayu. Jangan senang dulu, nggak semua yadnya itu bikin kita sejahtera. Ternyata ada juga yadnya yang malah bikin orang jatuh miskin. Kok bisa? Dalam Bhagavad Gita, Krishna menjelaskan kalau yadnya itu ada 3 macam, sesuai dengan sifat alam, yaitu satwa, rajas, dan juga tamas. Yadnya dalam sifat satwa itu suci, dilakukan penuh keyakinan, sesuai sastra dan tanpa pamrih. Orang yang melakukannya tidak peduli dipuji atau tidak, kaya atau miskin, karena tujuannya hanya bakti. Dan dari yadnya inilah lahir kesejahteraan, kedamaian, dan hati yang tercerahkan. Lalu ada yadnya dalam sifat rajas. Inilah yadnya yang penuh perhitungan. Orang melakukan persembahan supaya hartanya bertambah, supaya namanya harum, supaya disanjung sebagai dermawan. Mungkin hasilnya datang, tapi itu semua sifatnya sementara. Begitu hilang, ia kembali gelisah, seperti menukar batin yang tenang dengan tepuk tangan sesaat. Yang paling berat adalah yadnya dalam sifat tamas, dilakukan tanpa aturan, tanpa dasar sastra, kadang dengan mabuk, dengan kemarahan, bahkan